Halo semuanya. Oke, halo semuanya. Welcome to my channel. Oke, yang belum kenal aku, kenalin aku Lisa, student exchange di Kasetsart University, Thailand. Kali ini aku mau ke Q&A sama temanku, yakni boleh kenalin. Halo semuanya. Nama saya Innova Collins, biasa dipanggil Collins. Saya mahasiswa S2 di Chulalongkorn University, Fakultas Arts di jurusan Thai Studies. Oke, jadi kali ini kita mau Q&A beasiswa yang didapetin sama Mas Colin ini di Chulalongkorn University. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ya, Pertanyaan pertama nih, kamu keterima beasiswa apa sih Mas? Boleh diceritain sedikit nggak tentang beasiswa kamu? apa beasiswa ini nih? Iya. Jadi beasiswa ini tuh namanya beasiswa ASEAN non-ASEAN countries yang di-provide atau disediakan oleh pihak Chulalongkorn University Thailand, dan beasiswa ini tuh mencakup semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Thailand itu sendiri. Oke, berarti nggak cuma partnership sama Chulalongkorn tapi sama Thailand ya berarti? Iya benar. Boleh cerita nggak ini beasiswa itu buat S1, S2, S3 atau buat siapa aja? Terus kamu dapat apa aja dari beasiswa itu? Jadi beasiswa ASEAN non-ASEAN dari Chulalongkorn University ini tuh mencakup S2 dan S3 aja, S2, S3. magister atau postgraduate. Ya. Lalu untuk beasiswa ini mereka menyediakan living allowance, Living allowance per bulan itu Wow, per bulan. 16.000. 16.000 ya. 16.000 Itu lalu cukup banget kan ya? Ya cukup banget, itu lebih dari cukup sih kalau Iya. untuk menurut aku, untuk standar dari aku itu more than enough. Lalu untuk tuition fee itu tuition fee. bakal di cover dari pihak Chulalongkorn University, jadi fully funded. Oke, berarti udah nggak bayar apa-apa lagi ya buat kampus, untuk biaya kampus. Nah selain itu round trip tickets. Oh, tiket-tiket buat kesini? Iya, tiket pesawat. Jadi satu kali pemberangkatan dari negara asal, lalu untuk pulang kembali ke negara asal juga. Itu reimbursement atau udah langsung dikasih? Itu reimbursement untuk flight tiket itu sendiri. Oke. Oke, itu aja atau ada lagi? Terus kemarin kan datang pas pandemi ya Mas? Itu kan Iya benar. karantina juga gitu, dikasih biaya reimbursement nggak? Untuk karantina sendiri, pihak kampus itu tidak memberi. Tidak beri penggantian? Iya. Ya. Oke. Tapi tadi dari living allowance saja kayaknya udah bisa menutupi ya nanti? Iya, Ya. untuk bisa nutupin karantina. mungkin makan, lalu untuk accommodation kayak tempat tinggal dan sebagainya. Mantap. Bisa nabung juga sih. Iya, bisa nabung sih teman-teman. Oke, udah mantap. Beasiswanya mantap banget sih. Oke. Nah, terus aku sebenarnya agak kepo nih. Kenapa kamu milih Thailand? Terus kenapa kamu milih Chulalongkorn University? Ada alasan tertentu nggak sih? Kalau boleh cerita sih, Cerita aja, awal dari aku milih Thailand sebagai negara destinasi untuk mendaftar S2 karena sebenarnya aku udah daftar 2 negara, satu Thailand dan satunya di Korea Selatan. Wow. Cuman kebetulan aku daftar di Chulalongkorn University, pengumumannya lebih Dulu. cepat, lebih cepat duluan. Jadi aku memutuskan di Thailand aja. Dan selain itu, selain durasi cepat atau lambatnya itu, aku juga suka budaya Thailand. Memang udah dari kecil, udah dari SMP lah, Iya. suka budaya Thailand, film, novel, Musik. terus musik, lagu dan sebagainya. Lalu selain itu aku juga punya pengalaman di Thailand seperti magang di Thailand, lalu
pernah beberapa liburan di Thailand, jadi mungkin merasa cocok sama budaya sini dan makanan, Ya. lalu orang-orangnya dan sebagainya itu. Dan kenapa harus Chulalongkorn University ya tadi pertanyaannya? Mungkin karena aku lihat di website, mungkin dari kurikulum lalu SKS, aku merasa cocok nih sama program yang ditawarkan oleh Chulalongkorn University. Nah, jurusan aku kan Thai Studies atau bahasa Indonesianya studi kewilayahan Thailand. Jadi ya aku cocok-cocok aja sih, dan Chulalongkorn University satu-satunya yang menawarkan program studi kewilayahan Thailand dalam bahasa Inggris. Bagus ya, kira-kira. Terus menurut kamu gimana bedanya kuliah di sini sama di itu? Untuk bedanya kuliah di Indonesia sama di sini di Thailand, mungkin tidak terlalu jauh bedanya, cuman untuk sistem pembelajarannya itu lebih intensif, Lebih intensif. lebih banyak diskusi. Khususnya aku kan juga jurusan ya Thai Studies, yang dimana itu dari Fakultas Arts, jadi banyak diskusinya mengenai isu-isu, lalu studi kasus yang meliputi isu-isu yang ada di Thailand lah ya. Politik, ekonomi, sejarah, lalu budaya, sosial budayanya seperti itu, dan lebih intensif itu tanya jawabnya. Kalau kuliahnya sekarang masih online ya? Untuk jurusan aku masih online Thai Studies, tapi untuk teman-teman aku seperti yang mereka mengharuskan mereka untuk pergi ke lab, mereka masih offline. Karena kan mereka kan harus kayak praktek mencampurkan gitu. senyawa-senyawa dan sebagainya itu kan harus di lab lah. Harus di lab lah. Tapi kamu belajar online ya? Ya, kalau aku belajar online. Oke, mantap. Kalau mungkin gimana menurutku perbedaan kuliah sini sama Indonesia, kalian bisa cek di video aku ya, aku udah upload. Tadi kan kamu ambil Thai Studies kan? Itu kamu belajar apa aja sih? Aku jujur kayak Kepo gitu lah ya. kepo dan nggak tahu gitu kayak. Mungkin kayak Ini orang-orang banyak mungkin mikir Thai Studies pasti belajarnya bahasa Thailand, Iya, Thailand dan iya. sebagainya. Aksara-aksara Iya. itu yang kayak Hana Charoka gitu kan. Kayak, Kalau aku sih selama aku kan semester 2 nih di Chulalongkorn University, sejauh ini aku belajar kayak misalnya kayak mengenai sejarahnya dari raja di peradaban di Ayutthaya sampai ke Ratanakosin dan sebagainya, dan raja-raja zaman dulu. Lalu aku juga belajar Thai Buddhism atau ajaran Buddha di Thailand. Lalu di situ aku belajar politiknya, isu-isu politik yang sekarang kayak misalnya demo-demo kemarin. Lalu juga ada simbol-simbol, belajar simbol-simbol yang penting ya ada di Thailand. simbol-simbol penting di Thailand. Ya, dan juga belajar mengenai film juga, musik-musiknya, dan pastinya bahasa Thailand. Bahasa Thailandnya sih kita bisa milih levelnya, level berapa sesuai dengan profisiensi kita, kecakapan kita dalam bahasa Thailand. Nanti kita akan dilevelkan di level berapa. Kalau kamu sendiri apa sih yang paling menarik dari itu tadi? Kayak apa paling menarik yang kamu sih pelajari? paling menarik itu belajar mengenai budayanya sih. Kan ada nih politik, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Aku lebih tertarik nih, lebih wow gitu sama budaya Thailand. Kayak misalnya cara gestur kayak buai gitu juga ada artinya tulip dan sebagainya. Jadi budaya Thailand itu budaya Thailand menurut aku itu punya nilai unik tersendiri. Iya, aku ngerasa juga, gitu nggak? Iya, aku juga sempet kayak tahu aja kayak sangat kayak sopan detail, gitu ya, ya. sopan, dan setiap budaya itu kayak ada detailnya tertentu gitu Iya, ya. Terus jadi kayak punya daya tarik. Kayak aku pernah lihat kayak di pohon-pohon kayak di suatu tempat, terus kayak ada beberapa, bukan apa ya, aku nggak tahu namanya, kayak Sesembahan gitu ya, sesembahan gitu. sesembahan. Terus kayak ada bentuk ayam, zebra, itu kan beda kan artinya. Oh. Iya kan.
kumantung. Itu Iya. namanya kumantung, kayak ada patung Ya, anak kecil patung, ya, itu patung kecil. spirit. Ya, Nah, aku juga belajar itu nih, makanya aku tertarik. Iya. Nah, apapun yang ada di Bener. Thailand kayak budaya, sosial budayanya itu sangat menarik untuk dipelajari gitu. berarti aku harus belajar lebih lagi sih Boleh, tentang boleh, budaya boleh. sama kamu. Mantap. Oke. Oh, menarik ya. Menarik banget. Menarik Kan banget. baru tahu kan itu namanya kumantung. Iya, Itu spirit. Kayak, tapi aku tahu itu cuma sekilas aja sih sama temanku ngobrol. Tahu nggak? Dan ada isu sosial Thailand yang baru kayak Haiso. Haiso itu kayak misalnya di Indonesia itu kayak anak sultan. Nah, aku belajar ini juga nih di kayak Haiso culture, kayak gimana sih perubahan sosial dalam struktur masyarakat yang ada di Thailand. Nah, Haiso itu dari kayak middle to upper income people gitu loh. Jadi kayak anak sultan, terus bagaimana mereka associate di dalam masyarakat itu sendiri, bagaimana mereka behave, attitude dan sebagainya. Jadi kita kayak belajar mengenai Haiso itu apa sih kayak gitu. Itu salah satunya. Ya, berarti luas banget ya tes tadi itu. Aku kira kayak ya tadi kayak sejarah, tes tadi ya, tentang sejarah, tentang budaya aja gitu, tapi juga tentang belajar tentang masyarakatnya, sesuatu yang baru sosialnya gitu Benar. ya. Wow, keren. Mungkin buat teman-teman yang tertarik bisa nih ya untuk ambil Thai Studies di Chulalongkorn University. Nah, dan Thai Studies di Thailand itu cuman ada di Chulalongkorn University yang menawarkan bahasa Inggris. Selain Universitas Chula, tidak ada yang menawarkan studi Thailand. Ini termasuk baru atau gimana program? Enggak sih, ini udah sejak pertengahan tahun 2000-an. Jadi tidak terlalu lama, tidak terlalu baru juga ya. Ya udah mateng loh. Ya. Bagus. Aku jadi tertarik. Oh iya, dan kebanyakan di jurusan aku itu orang Thailandnya itu malah dikit. Wow. Angkatanku cuma 1 orang dan lainnya itu orang asing semua. Orang asing semua. Misalnya di kelas aku ada 16 orang kan. 16 orang itu aku orang Indonesia pastinya. Iya, Lalu Indonesia. orang Thailand 1, mungkin yang lebih mendominasi itu orang Cina daratan, Tiongkok. Lalu ada orang Taiwan, orang Eropa juga ada ya. Orang Eropa. Oh iya, dan ada student exchange yang dari Amerika sebanyak mungkin 12 orang. Jadi mereka juga tertarik nih belajar apa yang harus dipelajari di Thai Studies. Itu yang daftar itu harus dari, maksudnya background pendidikan sebelumnya apa atau gimana? Harus relate nggak sama Thai Studies? Ada ketentuannya nggak? Kalau- Misalnya aku ini ekonomi kan, apa bisa masuk ke Thai Studies? Oh pasti bisa, Oh, karena bisa. jurusan Thai Studies itu fleksibel atau pokoknya bisa semua jurusan itu tuh bisa masuk atau mendaftar di jurusan ini. Oh, oke. Asal keterima ya. Asal Gimana? keterima. Susah nggak maksudnya? Lumayan lah ya, lumayan. Daftarnya berarti banyak peminatnya. Aku kurang tahu sih untuk peminatnya, tapi banyak banget sih yang daftar pastinya untuk Chulalongkorn Iya. University ya. Masuk ke Sula memang persaingannya sangat ketat sih menurutku. Ngos-ngosan. Iya. Soalnya kampus terbaik di sini sih teman-teman. Baik dari, iya kan? Kampus terbaik Di Thailand. Kampus terbaik di Thailand. Jadi tidak perlu diragukan sih kalau Chulalongkorn University. Wah, menarik banget ya tadi. Oh ya, kamu kan S2 kan ya, Mas? Kamu S2 yang riset atau yang lain? Kalau aku itu by research. Jadi kalau di Chulalongkorn University itu ada 2 jenis untuk S2, master plan A atau master plan B. Master plan A itu yang by research seperti aku. Lalu untuk master plan B itu by coursework. Itu apa bedanya? Gimana bedanya? Itu bedanya itu sendiri. Untuk
plan A yang by research, jadi kebanyakan SKS-nya atau credits itu lebih banyak research yang kita ajukan sama tesis atau research advisor kita di kampus tersebut. Jadi bikin research gitu ya? Research proposal dulu, lalu kita ajukan, dan setelah kita ajukan mereka menentukan apakah kita layak menjadi students master plan A by research. Lalu untuk master plan B atau coursework, jadi mahasiswanya bakal kebanyakan kuliah dengan jumlah SKS, mata pelajaran yang lebih banyak, dan mereka tidak punya tesis atau skripsi. Jadi untuk master plan B mereka cuman ada 2, comprehensive exam sama ujian oral exams. Wow. Jadi nggak perlu bikin tesis ya? Iya, untuk master plan B. Jadi kayak menuin SKS aja gitu? Iya, benar. Sama ujian lah? Iya. Wow, menarik.